Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka lagi, walaupun lewat Zoom. Bapak akan menyampaikan materi berkenaan dengan gambaran umum Pancasila sebagai dasar negara. Semoga kalian semua pada hari ini menyimak materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Di layar nampak Bapak tampilkan mengawali penjelasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya ini dasar negara ini Pancasila ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Pak nih kita lihat lambang negara Republik Indonesia, burung Garuda. Jadi di dada dan napak itu ada gambar sebagai lambang dari simbol Pancasila. Kita lihat dulu nih, ya, lambang negara yang disebut dengan burung Garuda. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Selain itu, dalam penjelasan ini, perisai adalah tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan peradaban asli Indonesia. Ini lambang negara kita, ya, burung Garuda. Masuk pada mengenal Pancasila sebagai dasar negara. Pak akan menjelaskan gambaran umum tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sekaligus dasar negara, sebagaimana diterangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Ideologi Pancasila disahkan pada saat sidang PPKI 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti 5 prinsip. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas atau dasar. Nah, ini pengertian Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah pilar ideologi negara. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi 5 asas, 5 dasar. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bagaimana mengatur ketatanegaraan yang ada di negara kita. Ya. Nah, ini ada rumus-rumusan Pancasila, ya. Sebelum menjadi final Pancasila sebagai dasar negara, founding father, para penggagas, para perumus merumuskan beberapa nilai-nilai rumusan pedoman dasar negara. Nah, ini nampak nih. Rumusan Pancasila dari konsep kebangsaan Indonesia yang disebut dengan nasionalisme, internalisme, mufakat, kesejahteraan, ketuhanan, dan yang disebut dengan rumusan Trisila, sosio-nasionalisme, sosio-demokratis, tuhanan. Dan ada rumusan Ekasila. Nah, ini gotong royong. Nah, ini gotong royong merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, ya, yang tumbuh dan berkembang di tanah air dari Sabang sampai Merauke. Yaitu gotong royong itu sudah muncul sejak sebelum Indonesia merdeka. Ini dijadikan sebuah nilai luhur dalam dasar negara kita. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini finalnya di sini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang ada dalam pembukaan Undang-Undang 45. Nah, sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, sehingga pada tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Kalian harus memperingati bahwa 1 Juni ini adalah setiap hari 1 Juni, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari Pancasila, ya, kelahiran Pancasila. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 ini juga ada di sini. Alinea keempat. Nah, ini rumusan. Ini di alinea keempat, selain rumusan Pancasila, juga ada tujuan negara. Nah, di sini. Jadi Undang-Undang Dasar ini menggambarkan sebagai landasan hukum bahwa perjuangan bangsa Indonesia digambarkan dalam makna-makna yang ada dalam alinea ini. Bagi kalian selaku siswa sering dibacakan oleh para petugas kegiatan upacara hari Senin, ya. Nah, ini ada undang-undang yang originalnya. Ini, ya. Sekarang Bapak akan coba memperjelas berkenaan dengan fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, fungsi Pancasila dan kedudukan Pancasila itu sebagai apa dijadikan dasar negara ini? Maka ada butir-butir fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi, sebagai jiwa, ya, sebagai nilai-nilai kehidupan dalam berbangsa, bermasyarakat di Indonesia. Nah, melalui penjaman instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, serta sesuai dengan napas jiwa Indonesia. Karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Jadi sebelum Indonesia merdeka tentunya Pancasila sudah ada, hanya belum menjadi dasar negara. Karena nilai-nilai Pancasila ini digali oleh nilai luhur budaya, adat istiadat bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, hal ini merupakan bentuk peran dalam mewujudkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Jadi ciri sebagai dasar negara, fungsi-fungsi Pancasila ini tidak bisa disamakan dengan dasar negara yang ada di negara lain. Karena sesungguhnya bahwa Pancasila ini lahir dari semangat, nilai-nilai luhur yang ada sejak lama. Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada nilai-nilai kehidupan yang menjadi perwujudan Pancasila itu sendiri. Yang ketiganya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, ini gimana nih? Hal ini merupakan jadi semangat bangsa Indonesia yang melahirkan satu kesepakatan, jadilah kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, dan tata nilai moral, norma, dan etika yang telah melahirkan bangsa pandangan hidup. Jadi semangat inilah, ya, Pancasila dijadikan dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan,
di Indonesia sesuai dengan Pancasila. Artinya bahwa tata hukum, tata sosial, tata kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem politik yang terjadi di negara kita itu tidak boleh bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum bagi negara Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karenanya segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila, harus berdasarkan hukum. Jadi panglima dalam negara Indonesia mengatur tata kehidupan bangsa ini adalah hukum menjadi panglimanya. Semua tindakan kekuasaan dan masyarakat harus berlandaskan hukum. Itu. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, karena pada waktu itu mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur. Jadi ada kesepakatan para founding father, para tokoh ya, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam suku, adat istiadat, menyatukan diri untuk menjadikan negara ini berlandaskan Pancasila. Pancasila itu sendiri yang kita ketahui ya, nilai-nilai dari kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, ini tercantum dalam tujuan negara itu ada dalam alinea ke-4 dalam Undang-Undang Dasar 45. Termasuk di dalamnya adalah rumusan dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebagai dasar negara. Dan tujuan negaranya apa? Bagaimana negara melahirkan bangsa ini yang maju, cerdas, sejahtera. Yang sila pertama, nah ini ada gambaran-gambaran berkenaan dengan simbol dari sila pertama, ada bintang ya, Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi negara dalam ini wajibkan setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Percaya, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Menghargai dan bekerjasama, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang penting, menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, nah, di sini toleransi menjadi bagian penting karena kita ketahui bahwa negara Indonesia beraneka ragam, golongan, suku, adat, termasuk beragama. Maka semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Apa? Yang menjadi perekatnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar 45 sebagai tujuan negara. Semboyan. Nah, ini perekat-perekat inilah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu. Jadi negara juga melarang bagi warga negaranya melakukan pemaksaan berkenaan dengan memperoleh keyakinan ya, atau berketuhanan. Sila keduanya ini gambar rantai. Ini apa ini? Butir-butir yang terkandung dalam sila kedua ini menjadi pedoman kita semua sebagai warga negara. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, kewajiban, dan hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,
jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, dan yang lain-lainnya. Bisa dibaca ya. Syarat ketiganya ini lambangnya adalah pohon beringin. Ya. Apa ini sebagai pedoman kita, keluarga negara, makna yang terkandung dalam sila ketiga ini? Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa, negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkembang saan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, persamaan, abadi dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan, ya, persatuan dan kesatuan bangsa. Ini pedoman-pedoman yang menjadi butir-butir penting bagi bangsa Indonesia. Ya. Yang keempat adalah silanya dilambangkan dengan ini kepala banteng ya. Ini nih. Apa yang harus kita maknai, kita pedomani dari lambang kepala banteng dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia, setiap manusia memiliki kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Menjalankan musyawarah, menerima dan melaksanakan hasil putusan, mengutamakan kepentingan bersama, musyawarah dilakukan dengan akal sehat, dengan hati nurani, keputusan diambil dapat dipertanggungjawabkan. Itu. Terus yang kelima ini kabarnya adalah padi dan kapas ya. Apa yang harus kita pedomani dari nilai-nilai ini? Mengembangkan sikap perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, menghormati dan hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan satu atau merugikan kepentingan umum, gemar bekerja keras, mengapresiasi hasil karya orang lain, gemar melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah ini sebuah pandangan-pandangan yang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi pedoman kita, ya, bangsa Indonesia, termasuk bagi kalian semua. Maka ketika kita mengenal Pancasila sebagai dasar negara, kita ambil hikmah, ya, ambil kesepakatan dalam diri kita sebagai warga negara, bahwa negara sudah mempersiapkan bagi warganya untuk meraih kesejahteraan, cita-cita yang luhur tadi, harapan hidup bagi kalian, mengoreksi pendidikan yang layak, memperoleh pekerjaan, dan yang lain-lainnya, termasuk kalian mempunyai hak untuk diberikan penghormatan oleh negara, yaitu siswa yang berprestasi tentunya harus diberikan penghormatan dan penghargaan. Nah ini, dan yang terakhir dari Bapak, semoga dengan gambaran ini kalian lebih meningkatkan lagi rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang punya dasar negara yang begitu luar biasa dan tidak bisa terkikis oleh zaman ya, karena Pancasila fleksibel ya, sesuai dengan waktu
zaman yang berkembang, dia bisa menyesuaikan diri. Nah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.